Pekan olahraga dalam rangka Hari Pengayoman ke-79 di lingkungan Lapas Sekayu masih terus berlangsung dengan penuh semangat. Salah satu cabang olahraga yang digelar untuk memeriahkan kegiatan ini adalah pertandingan bola voli antar warga binaan. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing menyampaikan, pertandingan berjalan dengan sportif, seru, dan penuh semangat. Keseruan pertandingan terus berlangsung hingga memasuki 3 set pertandingan. Pada akhirnya, Blok H berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang tipis. Lapas Sekayu menyediakan sarana warung telekomunikasi khusus, Wartelsus, untuk warga binaan perempuan. Wartelsus tersebut menjadi sarana mengobati kerinduan warga binaan, sekaligus tetap menjaga komitmen mewujudkan Lapas Sekayu Zero Halinar, handphone, pungli, dan narkoba. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing mengatakan, Wartelsus sengaja disiapkan untuk mengakomodir kebutuhan warga binaan akan komunikasi, khususnya dengan keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Selain itu, hadirnya Wartelsus juga merupakan salah satu langkah yang ditempuh Lapas Sekayu untuk memutus upaya masuknya ponsel ke dalam lapas. Kami berkomitmen untuk memberantas masuknya ponsel ke dalam lapas. Maka, harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang dapat mengganti kebutuhan warga binaan akan komunikasi, kata Yosef. Lapas Sekayu Kanwil Kemenkumham Sumsel memfasilitasi pembuatan KTP elektronik, IKTP, bagi puluhan warga binaan menjelang Pilkada tahun 2024, Selasa, 13 Agustus 2024. Ada 63 warga binaan yang kami berikan layanan perekaman KTP elektronik, kata Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing. Yosef menambahkan, Lapas Sekayu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan perekaman IKTP. Pekan olahraga dalam rangka Hari Pengayoman ke-79 yang berlangsung di Lapas Sekayu berlangsung meriah. Karena tidak hanya warga binaan laki-laki yang memeriahkan acara tersebut, warga binaan perempuan yang ada di Lapas Sekayu juga turut ambil bagian. Warga binaan perempuan juga turut memeriahkan, mereka mengikuti perlombaan futsal antar tim, yang dibagi dari warga binaan perempuan. Mereka sangat antusias ketika bermain, kata Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing. Para warga binaan perempuan tampak semangat dan ceria ketika merebut bola, dan mencoba mencetak gol ke gawang lawan. Lapas Sekayu Kanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara virtual, Selasa, 13 Agustus 2024. Berpusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemasyarakatan. Kegiatan ini diisi dengan materi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dirpamintel, Brigjen Pol Teguh Yuswardi dan Direktur Kesehatan dan Perawatan, Dirkeswat, Narapidana Tahanan Ditjenpas A. Nugroho. Lapas Sekayu Kanwil Kemenkumham Sumsel telah menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakan Hari Pengayoman ke-79, mulai dari donor darah, bakti sosial, hingga pekan olahraga narapidana. Selain rangkaian kegiatan tersebut, Lapas Sekayu juga mengadakan perlombaan gaple yang diikuti oleh pegawai Lapas Sekayu, Selasa, 13 Agustus 2024, malam. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing mengucapkan apresiasi kepada panitia dan para petugas yang ikut menyemarakan perlombaan gaple tersebut. Lapas Sekayu menggelar kegiatan pelayanan kesehatan berupa pengobatan secara gratis ke warga binaan, Rabu, 14 Agustus 2024. Kegiatan pelayanan kesehatan berupa pengobatan ke warga binaan tersebut dilakukan secara rutin. Hal itu dikarenakan lapas merupakan lingkungan yang tertutup dan padat penghuni, sehingga akan mempercepat penularan penyakit. Tindakan-tindakan penanganan yang cepat, melalui pemeriksaan dan pengobatan penyakit harus dilakukan. Kemudian dibarengi dengan kegiatan promotif dan preventif untuk membatasi penularan penyakit. Petugas Lapas Sekayu rutin melakukan kontrol kesehatan warga binaan langsung ke Blok Hunian, Rabu, 14 Agustus 2024. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang wajib diberikan kepada warga binaan selama menjalani masa pidananya. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing mengatakan, kegiatan kontrol kesehatan ke Blok Hunian dilakukan untuk mengetahui kondisi, hingga masalah kesehatan yang sedang dialami oleh warga binaan.
Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing beserta jajaran menerima kunjungan rombongan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, Perkim Muba, Rabu, 14 Agustus 2024. Kalapas Sekayu mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus koordinasi terkait area-area sarana yang perlu dilakukan perbaikan. Warga Binaan Pemasyarakatan, WBP, Lapas Sekayu melaksanakan kegiatan olahraga rutin setiap pagi. Olahraga dilakukan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh warga binaan, Kamis, 15 Agustus 2024. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing mengatakan, olahraga sangat penting dilakukan karena dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, KA. KPLP, Ari Ismanto, staf KPLP, staf Kamtib, dan petugas blok rutin melakukan kontrol blok hunian Lapas Sekayu, Kamis, 15 Agustus 2024, pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah-langkah deteksi dini untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam rangka menghormati dan menghargai jasa para purna bakti, Lapas Sekayu Kanwil Kemenkumham Sumsel menggelar acara silaturahmi dengan sesepuh pengayoman. Acara yang penuh kehangatan ini dilaksanakan di kediaman salah satu purna pegawai, Ina Sumpena, dan dipimpin oleh Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing, Kamis, 15 Agustus 2024. Yosef Leonard Sihombing menekankan, pentingnya menghargai jasa-jasa para pendahulu yang telah banyak berkontribusi dalam perjalanan lapas. Momen ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wujud apresiasi terhadap pengabdian luar biasa yang telah diberikan oleh para purna bakti. Serta, dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79. Mereka adalah bagian dari sejarah dan kemajuan di Kemenkumham, utamanya Lapas Kelas 2B Sekayu, ujar Yosef. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing menghadiri kegiatan pengukuhan 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024, yang akan bertugas pada rangkaian HUT RI ke-79 di Bumi Serasan Sekate, Kamis, 15 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, Kalapas Sekayu memberikan semangat kepada anggota Paskibraka, serta berharap pada hari pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 nanti, berjalan dengan lancar sesuai yang telah direncanakan, dan tidak ada hambatan. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing melakukan kontrol keliling di blok hunian WBP, untuk memastikan kondisi di blok dan kamar hunian tetap aman dan kondusif, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, HUT RI, dan Hari Pengayoman ke-79, Jumat, 16/8/2024. Dalam kegiatan tersebut, Kalapas didampingi oleh KPLP, Kasubsi Perawatan, Wakarupam, serta staf KPLP. Kalapas Sekayu mengatakan, kontrol keliling ini bertujuan untuk memastikan situasi hunian aman terkendali, serta setiap WBP dalam keadaan sehat. Lapas Sekayu Kanwil Kemenkumham Sumsel menggelar kegiatan upacara memperingati Hari Ulang Tahun, HUT, Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Sabtu, 17 Agustus 2024. Upacara ini diikuti oleh seluruh petugas, Dharma Wanita Lapas Sekayu, serta ratusan warga binaan Lapas Sekayu. Upacara yang berlangsung dengan penuh hikmat tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Doni Mirasaputra, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Doni menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoli, mengenai pentingnya semangat kemerdekaan dan nilai-nilai kebangsaan yang harus terus dihidupkan, baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan sehari-hari. PJ Bupati Muba, Sandi Fahlepi menyambangi Lapas Sekayu. Kedatangan PJ Bupati Muba tersebut untuk menyerahkan remisi kemerdekaan HUT RI ke-79 secara simbolis kepada warga binaan pemasyarakatan, WBP, Lapas Sekayu, Sabtu, 17 Agustus 2024. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing mengatakan, pada HUT RI ke-79 kali ini terdapat sebanyak 873 warga binaan yang mendapatkan remisi dari total 1.118 warga binaan. Tahun ini untuk remisi kemerdekaan ada 873 yang menerima, semuanya berstatus warga binaan, kata Yosef. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI, ke-79 tahun 2024 di Gria Bumi Serasan Sekate,
Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, Sabtu, 17 Agustus 2024. Suasana hikmat terlihat saat upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung, tampak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, sangat antusias dan tegas dari setiap langkahnya. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing dalam hal ini diwakili oleh KPLP, Ari Ismanto mengikuti upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Muba yang digelar di halaman Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate, Sabtu, 17 Agustus 2024, sore.